Assalamualaikum. Selamat siang, selamat bertemu lagi dengan saya Rahman Hakim ya, guru ekonomi masih. Pada kesempatan ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Sebelumnya saya mau ngecek dulu keadaan. Coba di sebelah Saiful itu masih kotor ya. Tuh Lutfi, coba dicek ya. Masih ada sampah, kalau ada sampah pungut, simpan di tempatnya ya. Ada, coba tuh lihat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya minta untuk salah seorang untuk memimpin doa. Ya. Siapa? Ya, ketua kelas. Saya pun silakan pimpin doa. Perhatian. Ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Baca doa, mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, masih semangat ya. Ya, walaupun siang-siang, jam berapa ini? Jam 13 ya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini selama 2 jam pelajaran. Ya. Nah, saya cek ini ya. Ada yang kosong nih bangku. Siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir siapa? Alia. Terus Alia kemana Alia? Izin. Ada surat izinnya? Di sekretaris, agenda kelas sudah diisi ya? Iya. Kalau misalkan yang sakit, ada nggak? Ini satu orang di belakang siapa? Itu temannya siapa yang sakit? Yang laki-laki Rahman ya? Oh, sudah berapa hari? 2 hari. Tengok ya nanti ya sama wali kelas. Nanti kalau sakitnya ini kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya. Nah, ini yang tidak hadir hanya 3 orang ya. Nah, sekarang materinya adalah tentang apa? Indeks harga. Ya, indeks harga. Nah, sebelumnya minggu kemarin masih ingat pelajaran apa? Ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan. Kita ada yang ingat dari ketenaga kerjaan apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, Saiful ya, boleh. Apa? Ya, tenaga kerja atau ketenaga kerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Iya, betul ya. Tepuk tangan nih, Saiful nih, udah berani ya sekarang yang kelapa. Terus ada lagi yang memberi tanggapan tentang ketenaga kerjaan. Ya. Tidak lagi masih Leria ya, siap? Ya, masih ingat ya? Itu ada angkatan kerja dan lain sebagainya, itu pasti ingat. Ya, selanjutnya nah ini ya, yang akan dipelajari kita sekarang ini tentang indeks harga. Ya, indeks harga di sini ada indikator pencapaiannya. Ya, indikator pencapaiannya yang pertama mohon pengertian indeks harga.
Yang kedua, menganalisis tujuan penghitungan indeks harga. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam indeks harga. Yang keempat, menyajikan metode perhitungan indeks harga. Nah, ini ada tujuan yang ingin kita capai nih, ya, dari pembelajaran ini sama mengacu ke dalam 4 tujuan. Ya, bisa dicek di situ dilihat di layar ada 4. Nah, yang selanjutnya kemarin kita sudah saya menentukan kemarin ya kelompok ya. Itu ada berapa? Kelompok 1 siapa? Berapa orang? Ada 5 orang. 5 orang, ya. Kelompok 2 sama ya, rata. Kelompok 3 yang Alia kan nggak masuk sama Rahman tadi, itu di kelompok berapa? Berarti ada yang tidak 5 ya. Ada yang kurang. Terus nah, kita pembelajaran hari ini pokok bahasan yang kita bahas sekarang ya, itu indeks harga. Tujuannya adalah macam-macam indeks harga dan perhitungan indeks harga. Yang selanjutnya adalah ini ya, coba perhatikan ya, gambar 1, gambar 2 ya. Coba dari ini gambar 3 dan gambar 4 ya. Saya mau meminta tanggapan ya, atau analisis kalian ya. Yang gambar pertama ya, coba siapa yang akan menjelaskan apa gambar yang pertama tentang apa? Ya, tabel harga, terus ya, daftar harga barang-barang ya, dari tahun 2016, 17, 18 ya, jenisnya beras, daging sapi, minyak goreng, gula pasir, dan dapur. Nah, dari gambar ini apa yang Anda pikirkan? Ya, kira-kira apa tuh? Ya, identifikasi satu dari tahun ke tahun, beras saja dari 11, 12 sampai ke 13. Daging sapi begitu pun semua ya. Yang ketiganya minyak goreng 8.000, 10.000 sampai ke 11.000. Gula pasir begitu pun garam dapur. Nah, gambar yang kedua kira-kira bisa menganalisis ya, Bu? Ya, ini adalah keadaan pasar ya. Keadaan pasar, terus ada ibu-ibu yang belanja. Nanti analisis ya sama kalian ini dari kedua gambar ini. Ketiga nih, ada sawah yang kering ya, sawah yang kering. Terus juga ada gambar mangga. Banyak mangganya enggak? Ya. Kira-kira kalau dari kedua gambar ini dari segi harga bagaimana? Ini ada permasalahan kira-kira. Kalau sawah kan bagusnya berair gitu. Kalau kering seperti ini kaitannya sama apa? Harga akan menjadi mahal. Betul ya? Berarti kaitannya dengan materi kelas 10 ya, tentang permintaan dan penawaran. Oh, masih ingat ya, bagus ya. Berarti pengaruh dari gambar ini ada kenaikan harga apabila barang itu susah didapat karena kekeringan, gejala alam seperti itu. Nah, kalau yang ini mangganya banyak, ya murah nanti. Ya. Nah, ini naik turunnya harga ini nanti ada kaitannya dengan indeks harga. Nanti balik materi berikutnya tentang inflasi. Kalau harga itu terus meroket naik seperti itu. Ya.
Nah, ini peta konsep yang akan kita laksanakan ya ke depannya, yaitu dari indeks harga dulu ya, pengertian, tujuan, macam-macam, dan perhitungan. Nah, ini nanti kita petakan ya, pengertiannya dan sebagainya. Ya. Nah, ini pengertian secara singkatnya ya. Apa itu ya harga itu? Nah, ya. Jadi indeks harga itu ada kaitannya dengan gambar yang mana tadi? Yang tabel yang pertama ya. Itu jadi perbandingan antara harga rata-rata pada satu tahun yang dihitung dan harganya rata-rata pada tahun dasar. Nah, itu tentang indeks harga. Nah, ini tujuannya yang secara umumnya seperti ini ya. Bisa dilihat di tujuan perhitungan ya, karena kan indeks harga itu nanti akan kaitannya dengan angka-angka yang dihitung tahun dasar dan tahun yang akan dihitung. Yang selanjutnya, kelompok yang sudah saya bagikan kemarin ya, itu rata ya dengan tidak dipilih secara apa istilahnya ya, mungkin secara beragam lah ya. Itu 4, silahkan bentuk kelompoknya ya, silahkan mejanya dirapihkan, waktunya 5 menit ya. Silahkan cari posisi yang pas ya. Ya, silakan. Ayo. Bantu, Bu. HP-nya si bantu. Nah, ini. Sesuai kelompoknya 4 aja. Sudah? Kalau sudah, saya bagikan ini LKPD-nya sesuai kelompok ya. Ya. Nah, silakan dipahami dulu apa yang diperintahkan dari LKPD itu. Ya, silakan dicek. Nah, ada ya, perintahnya sudah jelas ya. Nah, di situ yang pertama ada ya link video buat perbandingan literasi aja. Itu ya silakan Anda gali eksplorasi secara luas. Itu hanya gambaran saja ya, hanya contoh literasi dari literatur, bagian dari literatur, dan sisanya ya lebih luas lagi cari sendiri. Ya sudah, lihat dicek. Sudah, Kak. Ya. Nah, kalau sudah
tinggal ikuti yang berikutnya adalah cari ya. Di sini juga beritanya tentang materi-materi atau apa tentang permasalahan yang ada. Ya, silakan saya beri waktu 30 menit ya untuk mengeksplorasi dari berbagai sumber, boleh ya, dari sumber apa saja, dari internet, dari YouTube juga boleh, atau dari buku kalau ada tentang ini ya. Silakan kalau ada kesulitan apapun atau apa saja ya silakan sampaikan ke saya ya. Boleh dicari dulu, dibandingkan, dianalisis dulu. Ya silakan. Ya. Langsung di sini catatan. Ya, boleh di situ aja. Ya. Langsung di situ di LKPD-nya. Nanti ini masing-masing kan ada perannya ya. Ada yang bagian nyatet, ada yang bagian mencari, nanti bagian presentasi siapa? Ya. Nah, ini kelompok ini berarti aliannya tidak ada. Sembarangan 4 orang. Silakan secara aktif bekerja sama ya. Sesuai bagian-bagiannya nanti simpulkan. Kelompok ini ada kesulitan. Ayo. Per kelompok. 1 orang ke kelompok. Di depan aja bertiga. 1, 2, 3, 4, 5 ke depan. Semua aja. Ya. Ke depan. Ya. Ya bisa itu. Ya. Sok aja dianalisis dulu, bandingkan dengan yang lain dari pendapat yang lain. Pendapat ini gabungkan. Ya. Ya. Ini kan bertugas dituliskan kan saya buat presentasi, ditulisnya bertugas presentasi. Ya, betul gitu. Ya. Ada bagian notulen, pencatat atau nanti apa moderator. Ya, kelompok ini bagaimana? Pak, tugasnya maksudnya dibagi-bagi. Ya, bagian presentasi siapa? Terus mencatat. Mencatat siapa? Begitu. Gitu. Ya, itu aja. Ya. Ayo, sudah dapat? Nah, ini keaktifan kalian ini juga dinilai masing-masing, ada individu, ada kelompok ya. Ada penilaiannya. Ada 2 yang inflasi, ini kan bagus. Ya. Dua sama yang inflasi, tapi ini doang kan Pak. Indeks Ya, indeks aja. Kan Ya. Boleh.
Bagaimana, ada kesulitan atau lancar-lancar saja? Oh, di situ dimintanya seperti apa? Ya, berarti semua tujuannya. Ya, kalau ya, lihat lagi perintah di LKPD-nya. Ya, dianalisa dulu pertanyaannya apa, yang harus disolusinya seperti apa. Ya, di LKPD-nya dilihat. Jaringan internetnya bagus, lancar. Ya. Ya, ada yang tanyakan? Minta tujuannya tulis semuanya. Ya, boleh. Tapi dianalisis nanti satu persatu. Tujuan yang pertama apa, jelaskan. Ya, dianalisis ya. Ya. Ya, ada yang ditanyakan. Kan hasil analisis dari tujuan kan Pak ada dua, ada tujuan perhitungan indeks harga dari secara umum, ada juga tujuan khususnya Pak. Yang siapa ini Pak tujuan khususnya? Ya, yang dimasukkan yang umumnya atau yang khususnya? Ini yang di itunya ke arah mana? Tujuan dari umum aja Pak. Coba lihat apa? Hasil analisis bersama uraikan tujuan indeks harga. Ya, berarti yang umum.
pakai itu aja. HP-nya ya. Yang ini yang ya coba yang lain ya. Tapi kalau jaringan internet aman ya. Ya, ya. Ya. Macam-macam indeks harga. Ya. Itu ada 4 ya indeks harga. Misalkan ya kan harga konsumsi itu di Diuraikan. Kan itu permintaannya apa? mengidentifikasi Ya. macam. Nah. Berarti kalau mengidentifikasi mah terinci. Ya. Kan kalau mengidentifikasi ITA dengan Leria ciri ini ITA ini gitu ya. Kelompok 2 ada masalah tidak? Tidak ada. Kelompok 3 ya? Sudah sejauh mana? Ini waktu masih ada. Silahkan aja dulu dianalisis ya. Ya. Nggak apa-apa. Tapi permintaannya dilihat dulu dari RKPD. Petunjuknya. Ya, nanti diringkas bisa. Nah, gitu ya. Yang penting ada analisisnya. Ya. Perkembangan ekonomi. Bisa ada kendala? Tidak ada. Ayo. Ya, Lutfi ada pertanyaan apa? Ada kendala?
Ada 4 Pak, atau secara singkat. Nah, kalau mengidentifikasi ini dengan ini harus jelas cirinya ya. Ini mah identifikasinya Lutfi mah gini, ini kamu ini. Dirinci ya, karena mengidentifikasi ya. Masih kurang ada di belakangnya, kasih tanda saja. Nah, kosong. Ya. Kalau terbatas di LKPD-nya ada yang lahan kosong, diisi saja. Kasih tanda aja, petunjuk biar nanti saya memeriksanya jelas itu ya. Menyajikan metode penghitungan harga ini kan menyajikan ada 2 metode. Ya, yang tertimbang dan tertimbang. Menjelaskan aja kan. Ya. Ya, betul. Bagusnya kalau ada contoh tempel. Ya. Iya, kalau menyajikan berarti harus ada yang disuguhkan. Apa? Kan gitu ya. Kalau menyajikan makanan berarti ada yang disuguhkan gitu ya. Berarti contoh ya. Sudah sejauh mana siap untuk menampilkan hasil karyanya ke depan? Perhitungan kalau induk harga ada berapa? Perhitungan yang menyajikan berarti harus ada yang disajikan. Kalau kita makan tuh menyajikan menyuguhkan. Bisa contohnya perhitungannya, perhitungannya yang tidak tertimbang, indeks harga yang tertimbang, ya. Oh, yang tertimbang bisa yang tidak tertimbang. Ya, bisa. Ya, betul. Bisa. Ya, ada yang kurang jelas? Nah, itu sama boleh. Boleh. Ya. Sudah? Belum, sok aja. Masih ada waktu 10 menit lagi ya.
Di HP kan ada Sudah ketemu? Nanti setelah selesai ini diskusi, terus presentasi, ada beberapa soal yang harus dilatihan ya, soal dikerjakan. Linknya sudah ada di grup, lihat saja. Nanti hasilnya kirimkan, ya. Lihat aja di link grup masing-masing ya, soal untuk latihannya. Tapi nanti setelah selesai diskusi dan selesai presentasi, tanya jawab. Individu kalau itu soal latihannya ya. Lihat aja di linknya nih, ya, di grup masing-masing. Progresnya ini kelompok ini sudah sampai mana? Berapa persen? Ya, waktunya 5 menit lagi.
Ya, ada yang ditanyakan? Ada yang ditulis di mana ya, ini kan bisa ditulis sama rumusnya juga Pak. Rumusnya terus contohnya misalnya ini contohnya udah ada Pak. Boleh, bisa sama contohnya. Biar Waktunya Pak. ya. Mungkin waktunya gak cukup. Garis besarnya dulu aja itu. Nanti kalau ada ini ditanya bisa dijelaskan ulang. Ya. Jadi bisa yang tadi di itu aja ya. Di sini di garis besar dulu. Tapi di belakang ini kan sudah punya catatan ya. Sudah punya gambaran untuk menjelaskan contoh-contohnya. Nanti bisa dijelaskan. Presentasi di Ya, bawah sama buku. betul ya. Ya. Kata Bapak yang di grup yang Ya. soal itu teh ditulis di kertas lembar apa gimana? Itu langsung dijawab apa gimana? Yang itu. Ya. Jadi langsung dijawab aja di situ di link itu. Di atap. Otomatis kan terkirim nanti ke sini jawabannya. Tapi nanti kan setelah diskusi selesai, presentasi, mau jangan latihan soal kan. Ya. Bapak, ini kan jawab rumusnya gitu. Ya, betul. Waktunya 1 menit lagi, ya. Harap siap-siap untuk presentasi ya.
Ya, waktunya selesai. Silakan untuk siap-siap presentasi ya. Siapa yang akan menyampaikan nanti, terus kelompok lain juga bisa menanggapi ya. Ya sudah, silakan kelompok berurut apa yang sudah siap dulu? Ya, sudah siap. Kelompoknya Saiful ya, udah siap ya? Ya. Ya. Silakan ke depan ke sini kalau yang sudah siap. Iya, silakan. Ya, sudah siap? Kelompok ini sudah siap? Iya, siap. Ayo silakan. Depan ya, Bapak. Semua depan. Ya. Ayo ini perlihatkan anggotanya siapa? Ya, silakan. Nah, di situ. Silakan perkenalkan kelompoknya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya, tolong diperhatikan yang ke depan dulu. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis pengertian indeks harga. Itu merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya, atau singkatnya indeks harga adalah rata-rata harga barang dalam suatu periode waktu tertentu. Ada yang kedua, hasil analisis bersama penghitungan indeks harga. Perhitungan indeks harga bertujuan untuk mengukur perubahan atau membandingkan perubahan antara variabel-variabel ekonomi seperti harga konsumen, harga saham, dan sebagainya. Dan perhitungan indeks harga sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi suatu negara karena hasil perhitungan digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi dan salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Yang ketiga, hasil diskusi kami adalah mengidentifikasi macam-macam indeks harga. Indeks harga ada 4 jenis, ada 4 macam. Yang pertama ialah indeks harga konsumen atau IHK. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen. Yang ketiga, indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Yang keempat, indeks harga implisит. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK. Indeks harga IHK adalah indeks harga yang
menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Indeks harga konsumen diambil dari 4 kelompok, yaitu kelompok makanan, perumahan, aneka barang dan jasa. Dan IHK juga digunakan oleh Badan Pusat Statistik sebagai indikator inflasi di Indonesia. Dan yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen ialah indeks harga yang menunjukkan perubahan pada harga pembelian barang oleh pada pedagang besar. Berbeda dengan indeks harga konsumen yang ditetapkan dalam skala kecil. Indeks harga perdagangan besar mati lampu ya, mati lampu ya. Mati lampu. Mana ya? Caranya. Ya silakan. Jadi ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ya silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan. Ya boleh. Yang tadi tujuannya kurang dijelaskan ya, Pak. Tujuannya ialah penghitungan indeks harga bertujuan untuk mengukur perubahan atau membandingkan perubahan antara variabel ekonomi seperti harga konsumen, harga saham dan sebagainya. Dan perhitungan indeks harga sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi suatu negara karena hasil perhitungannya digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi dan salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi kah? Cukup ya, kalau cukup silakan untuk turun ya, diganti oleh kelompok yang lain. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok satu ya. Jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai indeks harga dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Sumaryati. Saya Ita Nuraini. Hasil analisis bersama teman-teman mengenai pengertian indeks harga adalah indeks harga merupakan perbandingan rata-rata harga suatu barang pada periode waktu tertentu dengan melihat tahun yang dihitung dengan harga-harga tahun dasar. Yang kedua, hasil analisis mengenai tujuan penghitungan indeks harga. Indeks harga merupakan indikator penting dalam kegiatan ekonomi nasional. Tujuannya antara lain, yang pertama sebagai petunjuk dari kondisi ekonomi secara umum. Yang kedua, untuk mengetahui apakah suatu permintaan dan penawaran menurun atau meningkat. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Mengidentifikasi macam-macam indeks harga. 1. Indeks harga konsumen adalah sebuah penggambaran perubahan harga suatu barang atau jasa yang dibeli oleh para konsumen. Kedua, indeks harga produsen adalah suatu perbandingan antara harga barang atau jasa yang dibeli produsen pada waktu tertentu. Yang ketiga, indeks harga yang harus dibayar dan diterima adalah indeks harga yang menjadi gambaran perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani baik untuk konsumsi rumah tangga dan proses produksi pertanian. 4. Indeks harga inflasi berguna untuk menentukan tingkat inflasi dari waktu ke waktu yang secara menentukan pada tahun tertentu. Menyajikan metode perhitungan indeks harga. Yang pertama ada indeks harga agregatif sederhana atau tata timbang. Perhitungan dengan menggunakan metode tata timbang sangat sederhana karena hanya menggunakan harga dan mengabaikan jumlah barangnya. Yang kedua yaitu indeks harga agregatif tertimbang. Perhitungan indeks harga agregatif tertimbang berbeda dengan metode sebelumnya. Agregatif tertimbang merujuk pada perubahan jumlah barang dan harga. Sudah presentasinya ya. Kelompok ini ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada pertanyaan. Ya. Untuk indeks harga akumulasi sederhana sudah ditimbang, ada tidak contohnya seperti apa? Lebih. Ya, diperjelas lagi contoh ya. Kata-katanya berbeda dengan yang kedua. Ya. Ini mengenai perbedaannya atau Iya. perbedaan antara agregatif sederhana Yang dan tertimbang dan yang tidak tertimbang itu ya. Ya. Lebih jelas saya. yang Ya, silakan. kalau yang tertimbang metodenya hanya menggunakan harga dan mengabaikan jumlah barangnya. Sedangkan kalau yang tertimbang dengan metode sebelumnya agregatif tertimbang tapi merujuk pada jumlah barang dan harganya. Ya, ada kuantitas yang diperhitungkan. Ya. Bukan harga saja tetapi ada kuantitas juga. Ya. Tuh, ada lagi kelompok lain yang ingin menanggapi? Kelompok ini 3 ada yang menanggapi? Kelompok 2 pas saja? Ya. Kalau sudah tidak ada yang menanggapi, berarti untuk
2 ya, kelompok 2 ya, ya. Diakhiri saja untuk presentasinya. Silakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Berikan kawan. Yang selanjutnya, penampilan selanjutnya presentasi dari kelompok 4. Ya, silakan. Silakan diperkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Rizky Fauzi. Nama saya Rani Fauzi. Nama saya Rizky. Nama saya Siti Fitria. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang indeks harga dan inflasi. Yang pertama, hasil analisis bersama teman pengertian indeks harga. Indeks harga yaitu perubahan-perubahan harga yang terjadi dari suatu periode ke periode tertentu sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Yang kedua, yaitu hasil analisis bersama teman perhitungan indeks harga. Perhitungan indeks harga dilakukan dengan membagi harga pada tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga dasar, kemudian dikalikan 100%. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam indeks harga. Yang pertama ada indeks harga konsumen, yang kedua indeks harga produsen, yang ketiga indeks harga implisit, yang keempat indeks harga yang harus dibayar dan diterima petani. Selanjutnya yaitu menyajikan metode perhitungan indeks harga. Terdapat 2 cara menghitung indeks harga, yakni metode agregatif dan indeks agregatif dan indeks harga seimbang. Metode agregatif sederhana atau tidak tertimbang, menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar dan tahun yang diteliti sebagai tahun berjalan. Ia yang bisa presentasikan, bila ada yang bertanya. Oh, ini udah disampaikan ya dari kelompok 4 ya. Barangkali dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi hasilnya dari kelompok 4 ini. Kelompok 2 ada. Kelompok 3. Iya, boleh ke kelompok kita ya. Penjelasan perhitungannya seperti apa tadi kurang jelas. Tujuan perhitungan indeks harga dilakukan dengan membagi harga pada tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga dasar, kemudian dikalikan 100%. Ya, jadi ukurannya tahun sebelumnya. Izin bertanya lagi. Ya. Ada tujuan lain nggak? Tujuannya apa aja? Yang tadi sudah. Dibaca ulang. Baca ulang apa saja. Perhitungan indeks harga dilakukan dengan membagi harga pada tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga dasar, kemudian dikalikan 100%. Jadi harga sebelumnya dikalikan 100%. Itu kan rumusnya. Sudah? Sudah ya? Oke, terima kasih. Iya. Cukup sekian. Nah, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Oh, sudah berarti silakan diselesaikan. Cukup sekian yang bisa dipresentasikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berapa?
indeks harga. Saya yang pertama yaitu hasil analisis bersama dengan pengambilan indeks harga. Indeks harga adalah ukuran statistik yang bisa menentukan perubahan harga barang dan jasa dari beberapa waktu tertentu. Yang kedua, hasil analisis bersama teman memberikan tujuan indeks harga, yaitu tujuan indeks harga sebagai barometer atau petunjuk dari keadaan ekonomi secara umum sebagai pedoman dalam menetapkan berbagai kebijakan, juga administrasi perusahaan sebagai detektor sebagai pedoman untuk membeli berbagai jenis barang. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam indeks harga. 1. Indeks harga konsumen. 2. Indeks harga produsen. 3. Indeks harga yang harus dibayar dan diterima petani. 4. Indeks harga Indonesia. 4. Penyajian metode penghitungan indeks harga. Terdapat 2 cara penghitungan indeks harga, yakni metode agregatif dan indeks harga seimbang. Metode agregatif sederhana atau tidak terimbang menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar dan tahun yang ditentui sebagai tahun berjalan. 5. Indeks harga tidak tertimbang. Metode agregatif sederhana. Metode tidak tertimbang sangat sederhana karena hanya menggunakan harga dan mengabaikan jumlah barang. 6. Angka indeks tertimbang. Metode agregatif sederhana. Metode agregatif tertimbang merujuk pada perubahan jumlah barang dan harganya. Sudah? Iya, kelompok lain ada yang menanggapi? Kan kita ada indeks harga ditimbang, sebenarnya ya. Yang sekarang belum bisa dibedakan lagi. Yang tinggal yang kita dikeluarkan, kira-kira ada tidak fungsinya? Agar lebih mudah mungkin ada perhitungannya. Rumus dalam perhitungan kan biasanya ada. Rumus yang sederhana misalkan Ditulis saja di board. bisa Bisa tulis di board. bisa, boleh, silakan. Sudah, nanti share aja akhirnya. Jawabannya ya, dikirimkan gitu ya. Nah, ada lagi? Nah, pas aja. Ya, berarti kelompok terakhir ini sudah selesai. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari pelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya ini dari berbagai pendapat dari kalian, hasil literasi dan hasil dari pencarian dari berbagai sumber ya. Nah, ini juga dari Bapak ada bahan ajarnya. Ya, ini sudah lengkap, tapi ini bukan menjadi satu acuan dari sini saja, ini hanya dari beberapa literatur yang kita kumpulkan ya, yang berkaitan dengan materi ini. Nah,
Ini silakan nanti bisa di apa? Istilahnya diperbanyak ya. Data nanti ini. Nah, yang selanjutnya yang tadi yang tulis soal yang tadi silakan dikerjakan. Ya, Ya, Pak. silakan waktunya 5 menit ya karena soalnya juga sedikit. Iya, Pak. Ya. Kalau selesai bisa di close, bisa dikirim. Ya, iya karena mati lampu sinyalnya wayangnya rada melek Iya, Pak. ya bagi-bagi ya bagi-bagi sinyal ya spot ya bagi-bagi. Dan nyala. Tandanya apa? Ketika kepadamu. Namanya udah ibadah hebat. Aksesnya diperluas. Sudah dikerjakan, kalau sudah dibuat saja kirim. Udah, Pak. Kalau buku yang lainnya sudah waktu belum? Dikit lagi, Pak. Ya kalau sudah dikirimkan semua. Berarti selesailah sudah tahapan-tahapan belajar untuk hari ini ya. Barangkali dari kalian bisa menyimpulkan. Oh, silakan yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama dari indeks harga adalah kata-kata Perubahan. Terus apa lagi? Merupakan perbandingan harga-harga dari Ya, ya. Jadi bagaimana menurut kalian setelah mempelajari ini? Ya, jadi cukup rumit ya, ada perhitungannya. Tapi bagaimana pengalamannya? Ya, dari mulai yang tidak tahu, Menjadi tahu. tahu menjadi tahu ya. Dari hasil analisis dari beberapa peserta kelompok.
pembelajaran hari ini. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu dengan materi yang berbeda. Ya, berbeda yaitu tentang apa ya belum? Inflasi ini ada kaitannya dengan indeks harga. Jadi kita lanjutkan minggu depan saja. Untuk hari ini silakan pekerjaannya dikumpulkan dulu. Hasil pekerjaannya. Ya, dikumpulkan. Dikumpulkan. Iya. Nah, ini pekerjaan kalian nanti dinilai. Kalau sudah dinilai nanti akan dikembalikan lagi untuk disimpan ya di masing-masing penilaian kalian. Silakan untuk pembelajaran hari ini kita tutup saja dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Nah, tadi sebelum berdoa juga kita harus bersyukur ya dari beberapa kelompok kita. Ada yang memang kelompoknya aktif ya, ada kelompoknya masih biasa-biasa aja. Saya kira nanti tolong lebih aktif lagi ya. Ya kasih tepuk tangan nih kelompok sampel nih agak aktif nih ya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran hari ini adalah nah lanjutkan nanti ini untuk AKPD yang berikutnya ya, untuk persiapan untuk materi yang akan datang itu kan sudah ada, dipelajari dulu nanti supaya minggu depan itu siap untuk belajar ya. Terima kasih, silakan pimpin doanya. Kajian Siap. sebelum pulang kembalinya marilah kita baca doa di dalam hati masing-masing. Baca doa mulai. Selesai ucapkan